makan bergizi gratis ini kan bukan dari sisi kesehatan aja, tapi dari ada sosialnya tadi sama ekonominya juga. Si UMKM ini mereka giat ngajak teman-temannya untuk jadi supplier. Supplier UMKM, ayo siapa nih mau nyuplai ke saya gitu kan. Kita kan belum ada list pemerintah rencana akan daerah mana sekian target penerimanya. Kan saat ini pemerintah masih nyari-nyari kan. Iya. Welcome to Bebas Bicara. Akhirnya Bang Angga kita ketemu lagi. Kembali lagi menyapa pemirsa Bebas Bicara, Poin Media. Hari ini kita main apa Bang? Hari ini kita lebih ke ekonomi kerakyatan nih. Asik. Ya. Dan mungkin kita akan sedikit membahas tentang hal yang beberapa bulan terakhir ini memancing animo besar publik. Ya, makan bergizi gratis. Oke, kita akan ngobrol soal makan bergizi gratis. Dengan siapa nih? Hari ini kita juga sudah kedatangan narasumber dari Center of Reform on Economic Indonesia atau KOR Indonesia, Mbak Eliza Mardian. Selamat datang. Selamat datang, Halo, Mbak Eliza. Mas. Selamat hadir. Terima kasih atas undangannya. Bebas bicara. Bebas bicara, oke. Sebebas itu kah di sini? Bebas. Kita membicarakan hal-hal yang penting. Bukan yang penting bicara. Setuju. Gimana nih Mbak Eliza? Tadi kan udah dibuka ya sama Mas Angga, kita mau bahas soal makan bergizi gratis. Kita tahu juga makan bergizi gratis ini kemarin juga kan baru di launching. Di beberapa tempat sudah di launching juga. Kemudian juga pemerintah menganggarkan anggaran yang cukup besar karena ini juga proyek serius gitu ya. Sekitar 71 triliun di tahun ini agar makan bergizi gratis ini sukses. Nah, saya mau mulai dari gimana pandangan Mbak Eliza terhadap makan bergizi gratis ini? Ya, jadi kalau kita cerita asal mula, kenapa sih ada program MBG ini kan? Itu kan karena dari sisi tingkat stunting kita ini masih relatif cukup tinggi nih. Untuk anak SD itu sekitar 25%-an gitu kan. Dan itu yang kurang gizi juga relatif banyak juga. Nah, makanya kita ingin mendorong peningkatan gizi, ya perbaikan gizi itu ya dimulai dengan pemberian makan siang. Nah, jadi kan setidaknya dengan ada pemberian makan siang selama 1 kali, setidaknya kan itu menambah asupan gizi anak-anak. Nah, itu karena kan kita ada cita-cita nih Indonesia emas 2045. Nah, jadi ya gimana caranya untuk menuju ke emas, ya berarti kan SDM-nya harus disiapkan sedemikian mungkin. Karena kalau misalkan kurang gizi, ini kan mereka nggak optimal nanti tumbuh kembangnya dan juga produktivitasnya itu pun akan relatif rendah kalau misalkan gizinya kurang kan. Nah, jadi nanti dampaknya ketika produktivitas ketika mereka nanti usia dewasa. Nah, jadi memang karena ingin memperbaiki gizi, nah namun kan ada tujuan lain nih di MBG ini, nggak hanya sekedar untuk meningkatkan gizi, tapi juga sekaligus meningkatkan perekonomian lokal. Nah, makanya desainnya tuh macam-macam tuh, ada yang ingin melibatkan petani lokal, peternak lokal, atau misalkan nelayan lokal juga, ada juga UMKM. Nah, tapi sejauh ini itu belum banyak diterapkan ya untuk yang menerapkan. Karena kan modal dapurnya ini central kitchen nih, pemerintah ini. Belum yang kayak memanfaatkan dapur existing, entah itu milik UMKM, milik sekolah, atau kantin sekolah, atau misalkan dapur milik lokal, pemilik masyarakat lokal sekitar. Nah, itu tuh kan belum tuh. Jadi karena yang penting jalan dulu. Nah, kalau kita lihat dari SPPG yang sudah saat ini berjalan, itu kan mayoritas di daerah-daerah yang sebetulnya tingkat urgensi untuk pemberian MBG itu belum setinggi itu. Jadi misalkan nih, kan kita tahu nih data provinsi tingkat stunting tertinggi itu di mana? Di NTT, di Maluku, Papua, Aceh, misalkan kan Jambi. Tapi kita lihat SPPG di sana berapa, paling cuma 1, 2 gitu. Mayoritas masih banyaknya di Jawa Barat, Pulau Jawa. Nah, jadi kan terlihat pemerintah ini yang penting jalan dulu. Yang penting jalan dulu MBG-nya, ya sembari trial and error gitu kan. Nah, nanti setelah uji coba di daerah-daerah ini,
baru uji coba di daerah lain. Nah, tapi kan ini menghilangkan esensi MBG itu sendiri. Karena kan tadi tingkat profesi tingkat stunting tertinggi itu kan bukan di profesi itu gitu. Tapi kalau dalam rangka mencari format terbaik gitu ya Mbak, apalagi kan ini juga masih ibaratnya 100 hari kerja kan ya Mbak Angga ya. Belum bisa juga kita nilai secara komprehensif gitu kan. Nah, maksud saya mungkin juga dalam rangka itu gitu. Apa itu juga bisa jadi landasan gitu Mbak? Tapi kan untuk uji coba itu kan itu pakai dana masyarakat. Nah, dengan fiskal kita yang terbatas, jangan sampai coba-cobanya tuh terlalu lama, terlalu banyak mengeluarkan anggaran gitu. Nah, ini kan berarti untuk mengantisipasi agar anggarannya ini tetap efektif dan efisien, berarti kan dari sisi perencanaannya harus matang dulu nih. Misalkan Kemendikbudrismen mengeluarkan list sekolah mana yang bisa nanti diberikan MBG, di overlay dengan data Kemensos, mana tingkat kemiskinan tertinggi, bisa dari Kemenkes gitu kan, dengan stunting tertinggi, atau misalkan yang tingkat ketidakcukupan pangannya yang tinggi. Nah, itu kan data-data ini bisa di overlay, nanti keluarlah muncul profesi mana yang diprioritaskan. Jadi memang harus ada skala prioritas dulu untuk pemilihan daerah dan juga pemilihan sekolahnya. Gak bisa nih pemerintah bilang ini program universal. Gak bisa, karena kapasitas fiskal kita tuh terbatas, gak bisa sampai ke situ. Nah, dengan kapasitas yang terbatas, harusnya skala prioritasnya tadi, rencananya yang matang. Nah, jadi gak asal jalan, tapi jalannya di situ, langsung di lokasi yang tingkat stuntingnya tertinggi, gizinya kurang, segala macam. Nah, ini juga menarik tapi, dikit masuk Bang. Kalau soal kita anggap kita tahu nih Mbak, titik-titik atau lokasi-lokasi yang menjadi angka stunting tertinggi di Indonesia gitu ya. Tapi kan nanti ini berkaitan dengan aspek-aspek lain, misalnya rantai pasok, ya kan, ketersediaan bahan, pangan dan segala macam. Nah, mungkin juga ini yang mau pelan-pelan diurai oleh pemerintah kan. Mungkin kenapa Jawa dulu sebagai percontohan, karena semuanya tersedia dengan mudah gitu ya. Maksudnya akses-akses itu tuh tersedia gitu. Mungkin juga itu sembari menyiapkan rantai pasok yang memang dibutuhkan sehingga menciptakan multiplier effect itu tadi, harapannya kan mengembangkan petani lokal, kemudian juga akhirnya timbul ketahanan pangan dan seterusnya. Kalau seperti itu gimana? Ya, mungkin untuk di Jawa ya dengan konsep central kitchen ini kan karena lokasi sekolahnya dekat-dekat ya, jadi distribusi lebih gampang. Kalau misalkan model central kitchen diterapkan di NTT yang lokasinya jauh-jauh, ini kan nggak bisa. Nah, makanya menurut saya pemerintah ini sebaiknya jangan satu model dapur, tapi ada beberapa alternatif disesuaikan dengan kondisi lokalnya, lokalitas daerahnya. Misalkan nih, ketika ada sekolah yang itu dekat dengan UMKM, atau misalkan di sekolahnya itu ada dapur akan sekolah, nah itu kan bisa memanfaatkan dapur existing. Nah, terus kalau misalkan di NTT ini kan bisa berbasis komunitas. Jadi milik tokoh masyarakat lokal sana, dapurnya digunakan, tentu harus ada standarisasi ya. Nah, di sini untuk menghasilkan makanan yang berkualitas dan hygiene gitu kan. Nah, jadi model-model dapur ini sebaiknya dikembangkan oleh pemerintah, nggak hanya satu, disesuaikan dengan lokalitasnya. Dan untuk membangun local supply chain tadi, itu kan ketika pemerintah sudah menetapkan daerah mana dan lokasi mana, sekolah mana nanti akan menjadi target beneficiaries-nya, juga ibu-ibu hamil dan juga balita mana. Nah, ini kan pemerintah bisa merencanakan, libatkan pemerintah desa, pemerintah daerah di sana, petani-petani, ibaratnya kayak diskusi. Ini kita mau ngadain MBG di sini, coba kita telusuri dari mana aja nih bahan-bahan bakunya yang memungkinkan. Misalkan disuplai dari ini. Nah, itu kan kalau misalkan udah jelas akan ada di situ, terjadi di situ, dan target beneficiaries-nya berapa orang segala macam. Nah, ini kan akan ada kejelasan membentuk local supply chain yang kuat di daerah. Dan ini disesuaikan dengan lokalitasnya. Jangan sampai misalkan kawasan pesisir, tapi banyak makannya daging sapi, daging ayam gitu kan. Harusnya kan ikan lebih banyak gitu kan. Nah, sayurnya juga. Nah, jadi kalau misalkan dari sisi perencanaannya tadi udah matang, ini akan mudah kita membangun local supply chain tadi. Dan ini bonusnya bukan cuma ada pemberian makan di daerah situ peningkatan gizi, tapi juga para petani yang biasanya mereka menanam tanpa ada jadwal, tanpa ya ngikutin musim tanam biasa aja. Dengan adanya MBG ini, mereka bisa didampingi
oleh para penyuluh untuk di manage waktu tanamnya sama panennya. Jadi misalkan mereka gimana cara ngelola lahan sedemikian rupa untuk bisa panen Kebutuhan setiap minggu. Iya, jadi kan kontinuitasnya terjaga. Nah ini kan akan ada capacity building juga nih ke petani. Jadi multiplier effect itu banyak, nggak hanya dari sisi ekonomi, tapi juga dari sisi sosial. Petani akan upgrade itu knowledge mereka. Mereka akan dilatih gimana caranya untuk bisa terus menyuplai tadi ke dapur-dapur yang ada di daerah ini. Baik Mbak Elisa, kalau saya lebih ke project ini kan besar ya. Ini project yang besar, memakan biaya yang relatif banyak, ya, memakan cadangan fiskal kita juga nih, ya kan? Sehingga kita juga kan butuh pemasukan dari penerimaan negara segala macam, sehingga apalagi luas wilayah kita tuh besar juga. Nah menurut saya dengan adanya komitmen yang belum sampai 3 bulan tapi sudah dieksekusi, ingat loh bahwa ini kan baru 10 hari ya. Baru 10 hari dan pasti ada yang plus minus. Betul. Ya. Kalau kita lihat pasti ada plus minus. Tapi so far baik-baik aja dan banyak aspek positif yang bisa kita ambil dari sana. Nah, saya masuk kepada katanya KOR pernah melihat ini dan ada melakukan monitoring deh. Ya. Nah itu bisa diceritakan, ada kisah-kisah apa dari monitoring KOR yang mungkin menarik nih yang buat para kawan-kawan netizen ini melihat lebih dalam. Ya, jadi KOR ini bekerja sama ya sama ya PKGI terus juga Litbang Kompas kita kerjasama. Kita monitoring evaluasi model dapur selain yang central kitchen. Jadi ada model dapur alternatif. Itu pertama dapur milik UMKM, terus dapur sekolah, dan juga dapur milik komunitas lokal dan milik koperasi. Nah, jadi dari keempat ini kan beda-beda nih. Nah, tapi yang misalkan aku yang UMKM dulu ya. Jadi menariknya UMKM ini mereka itu satu UMKM ini paling jaraknya sekitar 1 kilometer dari sekolah. Dan si UMKM ini mereka giat ngajak teman-temannya untuk jadi supplier. Supplier UMKM, ayo siapa nih mau nyuplai ke saya gitu kan. Waktu itu pernah saya ngelihat ada nelayan itu ngejual ikatnya ke sana ngirim gitu. Ngirim ke UMKM, terus ngirim telur, ada yang ngirim sayuran juga. Jadi vendor lokal. Jadi vendor lokal, benar-benar se-fleksibel itu mereka bisa nyuplai ke UMKM. Dan UMKM kan dengan fleksibel juga kan bisa menerima dari mana aja. Bahkan ada petani yang mereka itu udah panen padi, itu ikut digiling di penggilingan, setengah berasnya itu dijual ke UMKM. Wow. Jadi kan petani cepat ngejualnya kan. Beda kalau misalkan harus ke bandar segala macam, itu kan dari sisi harganya mereka pasti lebih ditekan. Dan yang kedua inilah petani nggak se-fleksibel itu kalau misalkan ngejual ke bandar. Nah ini UMKM ini tuh se-fleksibel itu, dia bisa menerima supply dari lokal gitu kan, dan itu dengan jumlah yang kecil-kecil, nggak yang harus vendor besar gitu yang bisa menyuplai ke UMKM. Nah dan UMKM ini giat banget gitu, maksudnya ngajak-ngajakin, ayo kita sama-sama jadi vendor MBG, kita menyukseskan MBG. Jadi mereka itu punya sense of belonging yang tinggi terhadap MBG. Makanya aku pengen ngasih makanan yang terbaik buat anak-anak. Sampai mereka itu terus-terusan kayak uji coba menu makanan mana nih yang paling disukai anak-anak segala macam. Itu dievaluasi terus. Mungkin karena nilai ekonominya tinggi, kalau udah jadi vendor tetap kan lumayan. Bisa jadi juga, tapi tipis sih kan, karena 10.000 kan. Tipis tapi panjang, Mbak. Nah, ada kepastian, kepastian income kontinuitasnya yang penting. Nah, dan UMKM ini dia modelnya itu kan langsung ngirim ke sekolah. Nah, mereka kerjasama sama guru-gurunya, dievaluasi. Menu makanan mana nih yang habis atau enggak. Nah, di setiap kelas itu beda-beda. Nah, ada di satu sekolah itu kelas 1 kelas 2 tuh banyak sampahnya gitu. Karena porsinya ternyata disamain antara kelas 1 sama kelas 6. Ini kan harusnya beda porsinya kan. Nah, terus juga dari sisi potongan-potongan sayurannya atau rasanya juga. Nah, jangan sampai untuk anak kelas 1 kelas 2 ini potongan sayurnya gede-gede. Mereka susah ngunyah gitu. Jadi ujung-ujungnya dibuang. Jadi kan di kita ini ada anak-anak tuh
kurang suka sama sayur. Nah, harusnya kan ini yang masak nih pinter-pinter gimana cara ngemas atau memproduksi makanan sayuran itu yang enak dan menarik untuk dimakan oleh anak-anak gitu. Nah, terus jadi ya di situ di UMKM ini mereka nggak hanya dapat tambahan income, tapi mereka tuh juga turut bangga karena mendukung program pemerintah gitu. Nah, itu untuk yang UMKM. Ada gairah seperti itu. Ada gairah seperti itu, dan itu semangat itu ya menyebabkan positive vibes gitulah. Jadi ayo kita ini kita gantian katanya, nanti yang nyuplai ke sini siapa aja gitu. Nah, kalau misalkan para petani atau peternak telur ini nggak nyuplai, ya mereka belinya ke pasar lokal sana. Yang mungkin harganya juga udah naik dan nggak langsung dari tangan pertama. Nah, ya pertama itu, tapi ya tetap menimbulkan multiplier effect. Tapi tetap kan, jadi pedagang-pedagang lokal sekitar juga kebagian. Gitu. Nah, itu untuk yang UMKM. Nah, untuk yang dapur sekolah juga sama. Kurang lebih mereka disuplai oleh pasar lokal atau juga vendor-vendor lokal langsung dari tangan pertama. Dan positifnya itu dia lebih hemat dari sisi biaya distribusi karena nol kan, karena di sekolah, nempel di sekolah gitu. Nah, dan pasti mereka lebih berpengalaman ya, Mbak? Lebih berpengalaman dan makanannya pasti anget, dan anak-anak kan suka yang masih anget gitu. Lebih fresh ya. Lebih fresh, dan itu potongan buah-buahannya itu lebih bervariasi, bisa buah potong gitu kan, nggak mesti buah-buahan yang bijian misalkan kayak jeruk, kayak pisang gitu. Nah, itu kan lebih fleksibel lah dalam hal menu juga. Nah, dapur sekolah kayak gitu. Dan kalau misalkan ada anak yang nggak mau makan, kan ada yang dibungkus. Karena pengen makan bareng sama orang tua katanya. Nah, itu kan mereka datang ke dapur minta dibungkusin gitu. Jadi mereka nggak makan di situ. Jadi untuk yang dapur seperti itu. Nah, untuk yang di komunitas lokal, jadi yang menariknya itu adalah yang masak ini ada ibu-ibunya mereka. Ibu-ibunya yang tidak berkegiatan di rumah atau yang sedang tidak berkegiatan gitu kan, mereka ikut masak, digilir masaknya. Dan setelah mereka selesai masak, anak-anak pada datang duduk di sana, mereka antri, mereka beresin kursinya satu-satu, duduk di situ. Nah, setelah makan mereka cuci piring mereka masing-masing, terus diberesin lagi ininya si kursi-kursinya. Nah, jadi ada edukasi gimana caranya, misalkan sebelum makan harus cuci tangan dulu, disiplin juga, budaya antri juga kan. Jadi ada semacam perubahan behavior gitulah ke anak-anak gitu kan. Nah, terus juga dan ibu-ibu ini mereka bisa menanam sayuran, dan itu sayurannya tuh langsung bisa dimasak di dapur. Jadi dibeli hasil tani dari pekarangan rumahnya itu. Nah, jadi kan ini para ibu-ibu ini kan dapat tambahan income kan. Mereka menjual bahan bakunya langsung ke dapur. Nah, jadi kalau menurut saya dengan adanya variasi model-model dapur ini tuh lebih fleksibel untuk menyerap vendor-vendor lokal langsung. Beda kalau sama SPPG atau Central Kitchen. Central Kitchen ini kan dia 3.000 porsi. Otomatis harus disuplai banyak kan. Ininya bahan bakunya. Yang bisa suplai bahan baku banyak siapa? Vendor besar. Gak mungkin kan petani-petani yang tadi yang lokal-lokal tadi masuk, kecuali mereka ya anggota koperasi. Tapi kan koperasi di Indonesia sendiri pun itu gak sebagus dan ya belum merata di seluruh daerah gitu kan. Nah, jadi takutnya nih koperasi tapi dia disuplainya dari bandar, kan sama aja. Jadi tidak memutus rantai distribusi kita yang panjang kan. Nah, beda kalau misalkan UMKM tadi karena dia cuma memproduksinya maksimal 300 porsi. Nah, ini kan dia lebih fleksibel nerima vendor-vendor lokal. Kalau yang SPPG Central Kitchen kan dia harus terus-terusan modalnya kan harus gede gitu. Mbak, dari sudut pandang ekonomi mikro yang Mbak jelaskan tadi itu kan artinya kita menggairahkan ekonomi yang sangat kecil. Nah, itu seperti apa dari sudut pandang ekonomi mikro? Apakah itu baik untuk kemudian ada seperti kegiatan aktivitas ekonomi di ranah paling kecil, dan itu baik bagi pertumbuhan di daerah-daerah kecil seperti itu? Ya, jadi
dengan adanya MBG 71 triliun, kalau disebar ke setiap daerah tadi kecil-kecil, ini kan ngegerakin perekonomian lokalnya makin banyak. Misalkan nih, kalau misalkan di Central Kitchen ini 3.000 porsi, kalau kita libatkan dapur existing, ini kan mereka bisa jadi 10 UMKM yang terlibat. Misalkan satu UMKM bisa nyerap 2 orang aja, berarti kan udah 20 yang tercipta gitu untuk menggantikan satu SPPG. Dan belum lagi tadi kan betapa banyaknya misalkan tadi petani-petani atau peternak atau nelayan lokal yang terbantu gitu. Mereka nggak usah jual ke bandar lagi, langsung aja ke UMKM. Harganya sesuai dengan yang di pasaran. Berarti kan dari sisi margin petani kan lebih tinggi juga, nggak ditekan harganya karena mereka nggak lewat bandar tadi gitu. Lewat tengkulak ini. Nggak lewat tengkulak. Nah, middleman ini dipangkas langsung karena mereka langsung ke UMKM, dan UMKM pun bisa setidaknya gini, petani nggak terlalu ditekan dan UMKM bisa lebih murah dibandingkan kalau belinya ke pasar. Karena kan kalau ke pasar itu udah lewat dari petani ke tengkulak ke bandar segala macam, udah panjang kan distribusinya. Nah, jadi ada keuntungan lebih gitu dari tadi modal tadi. Artinya kesejahteraan juga bisa lebih merata. Bisa lebih merata karena itu tadi, dan emang MBG ini dirancang memang untuk pertumbuhan ekonomi inklusif, untuk pemerataan di daerah. Nah, makanya inilah perlunya skala prioritas daerah mana nih yang tingkat ketimpangannya tinggi, stuntingnya tinggi. Nah, skala prioritasnya di situ gitu. Karena APBN kita nih ya berat gitu kan, karena bebannya berat bebannya, dan dengan kondisi kondisi ekonomi yang seperti ini ya bisa jadi pendapatan kita ini juga nggak capai target lagi gitu, dikhawatirkan. Kayak tahun kemarin kan nggak capai target juga kan. Betul. Nah, apalagi sekarang gitu, daya beli kita masih belum pulih. Dan jangan dikuasai oleh pemain-pemain besar. Nah, itu kan. Sehingga muter ekonominya ke situ lagi. Nah, makanya jadinya mau nggak mau ya modal dapurnya harus diperbanyak. Jangan Central Kitchen tadi. Tapi pasti butuh upaya untuk menstandarisasinya ekstra itu pasti ya, ekstra. Nah, makanya di sini pemerintah bisa kerjasama entah itu dengan BUMN jasa pemastian atau misalkan dengan ya perusahaan lain lah yang menyediakan jasa pemastian. Jadi mereka melakukan standarisasi. Mereka survei, nilai mana nih dapur yang layak untuk memproduksi MBG ini. Nah, kalau misalkan belum layak, apa yang bisa diperbaiki? Ini standarnya seperti ini. Kalau UMKM menyanggupi atau dapur kantin sekolah menyanggupi, oke gitu kan, bisa. Nah, jadi kan ini tinggal maunya aja pemerintah ini bekerja keras atau enggak gitu untuk karena kan repot ya. Dia kan harus lebih banyak nih yang diurusnya. Kalau SPPG kan cuma fokus satu gitu. Nah, kalau ini kan mereka harus ekstra kerja keras nih. Karena makin banyak tuh makin yang harus disurvei, segala macam, di-maintain gitu kan. Belum lagi nanti harus membuat suatu dashboard untuk monitoring evaluasinya. Gimana caranya ini pasti kan nih UMKM tuh dia mengirimkan sekian porsi, bahan bakunya sekian, segala macam. Sesuai apa enggak? Tingkat gizinya segala macamnya. Nah, ini kan harus ada dashboard Monef juga. Jadi PR-nya pemerintah ke depan kalau misalkan pakai model selain Central Kitchen yang tadi itu yang alternatif dapur yang dapur existing. Nah, itu kan berarti yang pertama standarisasi harus ada. Yang kedua dashboard monitoring evaluasi. Dan yang ketiga, kalau misalkan melibatkan UMKM atau misalkan ya dapur masyarakat, mereka dibayarnya jangan lebih dari 1 hari. Karena kalau lebih dari 1 hari itu sama aja mereka harus menyediakan modal 3 kali lipat. Nah, itu berat bagi mereka. Tapi memang setahu saya juga mesti ada dana talang sih, Mbak. Artinya gini, kalaupun skema itu dilakukan, ini harus ada juga keterlibatan aktif dari sisi perbankan. Betul. Tapi yang jadi penjamin pemerintah gitu. Pemerintah menjamin ya kan, kemudian ada taken MOU antara instansi terkait dengan perbankannya. Tapi yang jamin pemerintah. Udah pokoknya begitu selesai, maksudnya pengerjaan MBG-nya ini beres, nanti bank mengcover duluan untuk proyek ini jalan gitu kan. Tapi yang menjamin pemerintah. Begitu beres, ada evaluasi hasil gitu ya, ada laporan, nanti dibayar sama pemerintah. Nah, itu juga harusnya didesain seperti itu kan. Jadi memang harus disiapkan dulu nih, mumpung kan UMKM ini belum banyak yang terlibat ya, masih model Central Kitchen. Nah, jadi sembari menyiapkan itu ya tadi karena nggak boleh dari H+1 dibayarnya, berarti kan harus melibatkan lembaga keuangan, entah itu misalkan Himbara atau misalkan swasta yang
menyediakan produk serupa gitu ya. Nah itu kan bisa dilibatkan. Dan kalau misalkan mau yang pemerintah, sekarang kan pemerintah kan ada dana untuk subsidi KUR. Nah yang bisa mengakses KUR ini kan cuma UMKM tertentu aja kan, yang punya anggunan, terus juga yang skalanya nggak yang mikro, ultra mikro tuh nggak bisa mereka kan. Nah jadi dan realisasi KUR pun itu masih belum mencapai target. Jadi masih ada ruang nih untuk bisa di-switch ke situ gitu. Nah, kalau kayak gini kan jadinya KUR ini juga bisa menjangkau yang tadi kan, ngebantu yang mikro, ultra mikro juga gitu. Dan ini juga lembaga keuangan ini dia bisa jadi backupnya pemerintah. Kalau misalkan pemerintah nggak bisa bayarnya H+1 ya kan lembaga jasa keuangan yang bisa membayar langsung ke masyarakat gitu. Nanti dijamin oleh pemerintah gitu. Mbak Elisa, ini kan kita melihat makan bergizi gratis saat ini sedang menyasar 3 juta. Ya, 3 dari juta. Januari sampai Maret. Dari Januari sampai Maret. Agustus itu targetnya 6 juta. Bahkan ke depan itu targetnya bukan lagi siswa, tapi sudah ibu hamil, anak-anak ibu lansia dan lain sebagainya. Nah, menurut kacamata Mbak Elisa, target ini bisa tercapai nggak dengan baik jika kemudian kita mengalami tantangan yang Mbak Elisa tadi sebutkan gitu? Sebetulnya kalau aku sih orientasinya bukan ke seberapa banyak yang menerima, tapi ke kualitasnya. Untuk apa kita misalkan banyak yang beneficiaries-nya gitu kan, berapa juta, tapi dari sisi kualitasnya rendah. Karena kan harus ada trade off dong. Kita mau betul. Kuantitas apa kualitas. Nah kalau aku tuh lebih cenderung ke kualitas. Jadi targeted, tapi itu benar-benar signifikan gitu. Dan misalkan gini, karena misalkan pengen ngejar kuantitas banyak, anggaran jadi perkecil kan jadi 10.000. Betul. Nah kalau misalkan dinaikkan porsinya jadi 15.000 atau misalkan 17.000. Berarti targetnya kan diperkecil kan? Perkecil kan. Nah tapi kan kualitas makanannya sangat-sangat terjaga nih. Ibu hamil atau ini kan nggak bisa 10.000 makan apa mereka? Betul. Nggak cukup gizinya. Nah makanya jadi lebih baik saya ngejarnya kualitas bukan kuantitas. Nah dalam hal ini ya orientasi pemerintah harus diganti nih. Jangan ngejar target penerima sekian-sekian tapi kualitasnya seperti apa, daripada ya tadi karena ingin menyasar banyak, program universal, anggarannya kecil, ditekan, tapi tingkat gizinya juga tidak terpenuhi cukup, ya nggak cukup lah, nggak memadai gitu kan. Hanya membantu ya? Hanya membantu aja gitu ya, apa bedanya kalau misalkan dengan kita ngasih makan ke anak-anak dengan menu-menu biasa. Tapi outputnya itu bisa dilihat dalam 1 tahun itu. Dan saya agak bingung outputnya. Outputnya kan tadi fokusnya kan stunting, ya kan? Fokusnya stunting. Kita bisa lihat nggak dalam 1 tahun dan angkanya itu bisa menurun atau enggak dari kacamata Mbak Elisa gimana? Bisa, mereka dites darah nanti. Harusnya dites darah dulu nih mereka kan. Kalau misalkan kita pengen tahu nih kan before after gitunya ya harusnya ada pengecekan berkala nih dari sisi aspek kesehatannya untuk anak-anak atau ya ibu hamil nanti gitu kan. Nah itu misalkan bisa dari lingkar lengan atau misalkan dari tinggi juga atau ya indikatornya banyak lah untuk menyebutkan bahwa anak ini mengalami perbaikan gizi gitu. Nah itu sih jadi banyak pendekatannya lah untuk itu harusnya dilakukan ini dulu penelitian dulu gitu. Dicek dulu kadar mereka segala macam dan sebetulnya kan makan bergizi gratis ini kan bukan dari sisi kesehatan aja, tapi dari ada sosialnya tadi sama ekonominya juga. Jadi ini itu mencakup seluruh aspek sebetulnya MBG ini, nggak bisa dari sisi aspek kesehatan aja, tapi juga ekonomi. Kita bisa ngukur nanti multiplier effect dengan adanya pemerintah gitu kan membelanjakan uangnya di daerah ini bisa menciptakan nilai tambah berapa triliun misalkan, terus juga menyerap tenaga kerja berapa juta orang, itu bisa kita dan itu bisa dilihat dari sisi misalkan ekonomi daerah A bisa lebih tinggi ketika diberlakukan MBG di sana dibanding yang belum melakukan daerahnya gitu. Bisa nggak dilihat seperti itu? Bisa, nanti kan misalkan kalau kita analisa misalkan di NTT nanti kan investasi
total kira-kira investasi di sana berapa. Maksudnya investasi itu yang uang yang digelontorkan di sana itu berapa. Nah itu ya kita bisa ngukur. Jadi ya pasti daerah yang uang digelontorkannya di situ besar ya, multiplier efeknya akan juga akan lebih besar. Tapi juga ini akan mempengaruhi daerah-daerah lainnya juga. Pasti akan lebih besar karena uangnya akan beredar di situ, terus bergerak kan. Dan berpengaruh secara nasional nanti. Nah nanti juga akan berpengaruh secara nasional gitu. Ada hitung-hitungannya nggak? Misalkan dari 71 triliun yang sudah digerakkan, kira-kira capaiannya pertumbuhannya di angka berapa nanti? Nah ini yang belum kita bisa pastikan karena untuk kalau kita ini ya berbicara metodologi untuk perhitungannya yang ya bisa dipertanggungjawabkan, kita kan belum ada list pemerintah rencana akan daerah mana sekian target penerimanya. Kan saat ini pemerintah masih nyari-nyari kan, kira-kira daerah mana nih yang bisa. Nah, ya kita nggak bisa karena kan kalau misalkan kita nih udah pasti pemerintah walaupun itu dalam bentuk perencanaan, tapi udah pasti daerah mana sekian, nah kita bisa ngitung. Kalau sekarang ini kita nggak bisa, belum bisa untuk forecast ini. Kalau mau ngikutin ini ya sesuai dengan kaidah akademik gitu tuh belum bisa gitu. Kalau saya mungkin agak kritik juga ya. Menurut saya sih daerah-daerah seperti Jakarta yang mungkin yang notabene cukup baik ya tidak diperlukan lagi. Nah itu justru daerah-daerah yang memang membutuhkan. Jadi fokusnya itu dialihkan ke daerah-daerah yang membutuhkan. Sementara Jakarta mungkin ya uang makan siang itu anak itu lebih tinggi dari komitmen yang 10.000 tadi kan dibanding yang daerah. Jadi fokus saya di daerah. Jadi biar ketahuan efeknya itu lebih berasa. Nah itu. Gimana pendapat? Setuju banget sama. Jadi memang itu tadi kan harus targeted. Ada skala prioritas daerah mana yang akan jadikan lokasi MBG gitu. Jangan asal jalan dulu. Nah makanya ini kan perencanaannya ini harus mateng nih gitu. Harus mereka duduk bareng. Ayo kita tentukan daerah mana yang akan kita prioritaskan dulu dengan anggaran sekian gitu. Ya ini kan akan lebih nyata terasanya gitu di masyarakat ini. Karena kalau misalkan di sini lagi ya ini lagi lah yang gerak. Misalkan dari awal SPPG itu 75% itu di Pulau Jawa. Lah kan Pulau Jawa ini kan maksudnya dari segi ekonomi antar pulau pun kita emang udah timpang banget kan. Ini MBG dikucurkan mayoritas di sini juga gitu. Jadi kan nggak mengurai ketimpangan tadi. Nah makanya harusnya diprioritaskan di yang tadi daerah 3T misalkan atau misalkan dengan daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi atau misalkan dari stuntingnya tinggi ya itu yang harus diprioritaskan. Tapi secara ide dan implementasi saya rasa ini cukup kita apresiasi juga. Betul, kita harus apresiasi. Maksudnya pemerintah setidaknya terus berbenah mereka kan untuk membuat model MBG yang baik untuk mendukung program pemerintah gitu. Dan ketika ada keracunan kemarin pun mereka langsung sigap gitu untuk mengantisipasi biar nggak terjadi di mana. Secara kasar 71 triliun ini langsung ke masyarakat, Mbak. Enggak 71 itu nguap sia-sia gitu. Nah gitu makanya langsung diambil oleh masyarakat gitu. Enggak nguap mungkin kantongin siapa gitu. Atau dipotong-potong ya. Dipotong-potong. Kalau misalkan kayak tadi kan Central Kitchen nih. Misalkan nanti bisa disuplai sama BUMN pangan. BUMN pangan kita misalkan katakan Bulog lah misalnya. Bulog. Tapi kan Bulog 80% cadangan pangan pemerintahnya dari impor. Nah maksudnya jadi kan karena Bulog pemain besar semua nanti. Pemain besar kan jadinya makanya jadi sebaiknya jangan satu model SPPG itu jangan Central Kitchen tapi ya tadi memanfaatkan dapur existing selain keunggulannya itu menggerakkan perekonomian lokal ini kan menghemat anggaran nggak perlu mereka membangun dapur baru pemerintah ini nggak perlu investasi membangun dapur untuk melatih yang tukang masak segala macam kan ada sarjana pembangunan tuh ya. Nah itu kan dilatih, berarti kan itu ada uang keluar dong untuk melatih mereka. Nggak mungkin mereka tidak mengeluarkan anggaran untuk melatih itu ya. Nah jadi lebih baik memanfaatkan dapur existing, tenaga kerjanya udah ada segala macam. Ya menurut saya sih lebih lebih kerakyatan yang model tadi dibandingkan dengan Central Kitchen. Dan Central Kitchen ini tuh mereka masyarakat ini tuh partisipasinya kurang.
Nah, jadi kalau misalkan partisipasi publik ini kurang, sense of belonging-nya mereka kan jadi kurang terbangun juga. Oke. Terakhir Mbak, kalau dari saya, menurut Mbak Eliza dengan konsep yang central kitchen ataupun tadi ada variasi-variasi yang coba dipropose gitu ya, sektor apa yang paling akan terdampak positif gitu dari skema itu tadi? Pasti pertanian kan, pasti pertanian ya, perikanan, terus juga peternakan dan juga UMKM. Dan juga bisa jadi nanti jasa keuangan, kalau misalkan tadi pakai skala yang sistem pembayaran tadi itu melibatkan jasa keuangan. Terus juga sektor misalkan ini transportasi logistik juga bisa itu masuk. Artinya banyak sekali ya. Banyak akan terdampak positif. Itu yang paling banyak di situ. Tapi pasti akan sektor-sektor lainnya juga ikut kena. Misalkan sektor komunikasi atau misalkan lain-lainnya itu bakal ada juga. Jadi kalau kita berbicara multiplier effect, pasti semua sektor kena. Cuma kan pasti sektor mana yang paling besar multiplier effect-nya, ya itu tadi yang saya sebutkan. Pasti semua sektor akan terdampak. Cuman besarannya itu yang berbeda-beda setiap sektor. Mbak Eliza, kita kan ini kan salah satu program dari pemerintahan Prabowo Gibran ya. Dari satu program aja mungkin banyak aspek yang terkait. Nah, ini kan menjelang ya 100 hari Prabowo Gibran. Survei Litbang Kompas itu secara umum menyatakan bahwa tingkat kepuasan ya terhadap pemerintahan ini tinggi. Sangat tinggi. Ya, sangat tinggi malahan ya. Nah, menurut pandangan Mbak Eliza dari sisi makro dan dari sudut kecil program ini, publik menaruh harapan besar kan terkait pemerintahan ini, dan seharusnya pemerintahan ini seperti apa ke depannya agar menjaga trust itu. Iya, menjaga trust yang 80 sekian ini ya, dan juga mendorong komitmen pemerintah, khususnya ingat loh, pemerintah itu buat kalkulasi pertumbuhan di angka 8% loh. Nah, itu akan terjadi nggak di tahun ini? Nah, Mbak Eliza gimana? Aduh, kalau ngomong pertumbuhan ekonomi 8% tuh kayak, wah gimana caranya gitu kan. Karena kondisi kayak gini. Nah, kalau misalkan 100 hari pemerintah, ini kan karena masyarakat ini kan menganggap bahwa ini kan terjaga nih stabilitasnya itu ya, dari transisi dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo gitu. Dan yang tingkat kepuasan masyarakat ke zamannya Pak Jokowi tinggi itu kan karena bansosnya kan. Jadi, dan kalau kita lihat juga di akhir tahun dan awal tahun ini bansosnya kan cukup agresif juga nih. Entah itu misalkan bantuan misalkan listrik, nah itu kan juga kerasa kan oleh masyarakat. Nah, jadi kepuasan itu ya salah satunya ya karena faktor bansos juga gitu. Jadi dan juga mungkin stabilitas juga ya. Maksudnya Pak Prabowo dan Pak Prabowo ini juga kan selalu berkomitmen bahwa saya akan berpihak pada wong cilik segala macam. Nah, jadi mungkin hal-hal itu juga nih yang menenangkan bagi masyarakat kali ya. Oh iya, saya masih ada harapan nih sama Pak Prabowo, karena Pak Prabowo ini dia sampai mencoba untuk menjadi presiden itu 3 kali gitu kan. Nah, ini kan jadi beliau ini betul-betul ingin membangun Indonesia menjadi lebih baik gitu. Nah, jadi itu sih mungkin karena kegigihannya Pak Prabowo untuk bisa sampai di posisi saat ini, itu juga salah satunya yang membuat masyarakat menaruh kepercayaan tinggi terhadap Pak Prabowo. Kalau kita lihat nih kan engine pertumbuhan ekonomi kita ini kan ada 3. Yang pertama itu sektor manufaktur, pertanian, sama perdagangan. Manufaktur kita deindustrialisasi dini. Share manufaktur, kalau misalnya kita mau tetap pertumbuhan tinggi, itu harusnya 30% terjaga terus. Rata-rata ya? 30% terjaga. Kita 30% itu ketika tahun 2000-an. Sekarang cuma 18%. Jauh banget. Makanya jadi padahal harusnya minimal 30%. Nah, kalau misalkan apa konsekuensi deindustrialisasi dini, penciptaan lapangan kerja di satu industri kan kurang jadinya. Jadi orang-orang banyaknya bekerjanya di sektor informal, bukan di sektor formal gitu kan. Nah, jadi ini dan kalau kita lihat struktur industri kita ini keropos di tengah. Jadi bahan baku penolongnya itu kita masih impor. Makanya kalau kita ngelihat impor itu hampir 70% itu adalah bahan baku penolong.
Nah, karena keropos di tengah tadi. Nah, jadi harusnya kan dibangun tuh linkage antara usaha kecil menengah untuk jadi supply-nya industri besar gitu. Misalkan industri mamin, cabainya ya dari dalam negeri semuanya. Tapi kan industri mamin ini makanan minuman ya? Iya, makanan minuman. Nah, tapi kan misalkan pabrik ya tadi pabrik saus misalkan, tapi dia pasta cabainya masih impor gitu. Ya karena kita nggak ada produksi pasta cabai di sini, nggak banyak gitu. Jadi masih tetap impor. Padahal kan itu kan misalkan dari sentral produksi itu kan bisa diolah jadi pasta cabai. Ya, pada alaminya ada kita cabai. Ada kan, ya kan? ada. Tinggal pengolahannya aja. Tinggal pengolahannya. Tapi kan karena nggak ada pengolahannya, makanya industri ini jadinya sebagian impor gitu. Nah, jadi kan ini harusnya dibangun oleh pemerintah ke depan. Kalau misalkan mau menjadi 8%, berarti kan gimana caranya tuh proporsi PDB, proporsi manufaktur terhadap PDB dari 18% itu jadi naik jadi 20%, naik jadi 30% gitu. Nah, itu kan PR-nya di situ. Nah, terus di sektor pertanian. Nah, kita lihat sektor pertanian kita kan ya pertumbuhannya itu selalu di bawah pertumbuhan rata-rata ekonomi nasional. Ya karena selama ini salah kebijakannya. Karena orientasinya itu hanya meningkatkan produksi, bukan meningkatkan kesejahteraan petani. Kemarin harga pangan naik, tapi ke petaninya nggak banyak, karena yang banyak menikmati harga tinggi ketika pangan naik itu adalah ya middleman ini gitu. Dan itu nggak masuk ke sektor pertanian, tapi masuknya ke sektor di perdagangan misalnya. Tapi kan sekarang kebijakan itu mulai di ini Mbak, mulai disisipkan lah, kayak harganya diumumkan sekian, diratakan gitu-gitu. Ya, setidaknya sekarang udah ada progres lah ya, lebih baik. Nah, MBG pun salah satu sih sebetulnya untuk memperbaiki tata kelola pangan kita yang masih karut-marut, harusnya gitu. Nah, tadi kan kalau misalkan melibatkan UMKM lokal, terus juga melibatkan para petani lokal, nah itu kan dari sektor pertaniannya sendiri dia masih bisa tumbuh tinggi kan, nanti ke depannya nilai tambah petani jadi lebih tinggi gitu. Nah, untuk sektor perdagangan ya itu kita udah dibanjiri oleh produk-produk impor. Gimana caranya kita bisa bersaing dengan produk-produk impor? Berarti kan pemerintah memberikan insentif, entah itu kebijakan apa yang membuat harga kita tuh kompetitif terhadap impor gitu. Dan juga dari sisi perlindungannya, karena kadang misalkan nih untuk skincare kalau dari impor itu mereka cuma diuji sampel 1 dan itu bisa masuk gitu. Maklun. Ya maklun gitu. Nah kalau di dalam negeri skincare dalam negeri itu ribetnya naudzubillah gitu kan. Betul. Luar biasa gitu untuk untuk bisa masuk ke pasar Indonesia itu gitu. Beda sama yang impor. Jadi ya kan karena tadi kemudahan barang-barang impor itu ya jadinya kita kalah saing gitu. Tapi optimis kira-kira ya makin lama makin pertumbuhan kita meningkat. Kalau strateginya tepat. Dan siapa yang paling banyak diuntungkan dalam hal ini. Kalau tadi MBG pendekatannya misalkan pakai tadi yang UMKM gitu ya, pada vendor lokal. Nah, ini kan itu bisa merangsang pertumbuhan. Iya, perbaikan daya beli di masyarakat gitu. Baik, Mbak Eliza, terima kasih sudah hadir di Bebas Bicara. Oke, sama-sama Mas. Kita akan mungkin ketemu lagi dalam bincang isu yang berbeda. Siap. Baik, terima kasih kawan-kawan di dunia maya. Ya, kita akan kembali lagi dengan cerita, isu, dan narasumber yang terkemuka dengan isu-isu yang berbeda. Salam bebas. Salam bebas bicara. Oh gitu.